Halo sahabat Kismis. Hewan paling dicintai Nabi dan malaikat ternyata tidak hanya kucing, melainkan masih ada beberapa jenis hewan lainnya yang perlu kalian ketahui. Dalam Islam ada sebagian hewan yang harus dilindungi, ada juga yang dianjurkan untuk dibunuh begitu saja. Hal tersebut karena beberapa dari hewan tersebut hanya menjadi mudarat atau tanda keburukan bagi manusia. Tidak dipungkiri, manusia dan hewan merupakan makhluk yang tidak dapat terpisahkan dan keduanya hidup saling berdampingan. Hal itulah yang membuat manusia memiliki rasa cinta pada seekor hewan yang sama-sama merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam pun mengajarkan kita untuk bisa saling menyayangi dan menjaga sesama makhluknya. Begitupun dengan hewan. Kita harus bisa memperlakukannya layaknya seperti manusia. Tapi tidak sedikit dari kita memperlakukan hal yang sama pada para hewan. Biasanya itu dilakukan oleh beberapa orang yang tidak menyukai jenis hewan tertentu. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kerap berkata kasar dan membuat beberapa hewan tersebut terlantar hingga mati begitu saja. Padahal hewan juga sama-sama merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disayangi. Bahkan tidak sedikit dari hewan tersebut merupakan kesayangan Nabi maupun malaikat. Dan menakjubkannya lagi, ternyata hewan-hewan yang merupakan kesayangan Nabi dan malaikat ini bisa menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, jika beberapa hewan yang disukai Nabi dan malaikat itu seringkali kita sepelekan kehadirannya. Lantas, hewan apa sajakah? Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 hewan paling dicintai Nabi dan malaikat. Jangan sakiti mereka. Number 1. Kucing. Kucing merupakan hewan paling dicintai Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangannya para malaikat. Kucing merupakan hewan yang memiliki keistimewaan yang dapat mendengar dan melantunkan azan. Nabi Muhammad pernah berpesan, orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksaan di neraka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat hingga mati. Dia tidak memberinya makan, dia tidak pula membiarkannya lepas sehingga mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Number 2. Semut. Semut merupakan hewan kedua yang paling disukai Nabi Muhammad SAW dan nabi lainnya. Di balik tubuhnya yang kecil, hewan ini begitu disukai Nabi dan malaikat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bercerita, ada seorang nabi singgah di bawah pohon. Dia digigit oleh seekor semut. Selanjutnya dia memerintahkan agar rumah semut itu dibakar. Dari situ Allah kemudian mewahyukan kepada nabi itu, hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih. Number 3. Ular. Meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat. Karena keistimewaannya adalah ia dipakai oleh Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Number 4. Laba-laba.
Ini merupakan hewan keempat yang paling disayangi Nabi dan malaikat. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang dilindungi Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut lantaran laba-laba telah melindungi Nabi Muhammad ketika hendak dibunuh oleh kaum Quraisy, di mana laba-laba menutupi lubang gua dengan sarang yang dimilikinya. Oleh karena itu, Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir saat itu. Number 5. Burung hudhud. Hewan ini merupakan hewan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibunuh. Larangan tersebut terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 macam hewan, yakni semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dan dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.